Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua yang ada di rumah, kita kembali bertemu di dalam vlog channel Al-Araf TV. Sekarang sore ini akan ada tema baru. Temanya adalah mualaf bertanya. Alhamdulillah sore ini saya mengundang Ustadz Heru di sini, dan sebagai bertanyanya adalah saudara kita Buya Hartanto. Amin. Amin. Terlalu berat itu. Jadi kita akan ngebahas bagaimana literasi-literasi yang ada di benak-benaknya Pak Budi Hartanto di sini, yang beliau sebagai mu'alaf. Kita berharap kita sama-sama saling membantu agar gimana, agar tentunya untuk pelajaran bagi diri kita sendiri juga, bahwa sesungguhnya Islam itu kita harus pertambah terus ilmunya, sehingga harapannya dari ilmu tersebut kita bisa beribadah pada Allah lebih baik lagi. Oke, kita buka season ini. Terima kasih. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Santren masih Ustadz? Santren? Aman, lancar lah. Aman. Pak Buya, wah, alhamdulillah. Habis lebaran kita masih seger nih. Iya, alhamdulillah. Berarti dana masih aman berarti. Masih aman. Oke, langsung aja. Pak Budi Hartanto, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang di benaknya ingin dikupas di sini. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Suasana lebaran masih terasa. Begini Pak Ustadz, mohon, saya ini kan mu'alaf mulai dari usia kurang lebih sekitar usia kelas 2 SMP Pak Ustadz. SMP. Ya udah beberapa, lama sekali, udah lama ya. sekali, sehingga sampai sekarang itu proses kehidupan saya itu kan sudah berjalan Pak Ustadz ya. Sudah berjalan, sehingga kadang ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu ilmu-ilmu yang didapat dari keseharian saya. Sehingga dalam keseharian itu ya banyak yang membuat saya itu suka berpikir atau merenung sendiri gitu loh. Sehingga mau bertanya pun juga terkadang yang menjelaskan pun juga banyak sumber, Banyak versi lah ya, ya. banyak versi. Nah, saya terima kasih banget nih ketemu dengan Pak Ustadz Heru pada sore saat ini, dengan saudara kita Rudy Bro saya menyebutkannya. Terkadang gini Pak Ustadz, yang menjadi pertanyaan atau kalau boleh saya sebutkan itu sesuatu yang bertanya-tanya tentang batin saya, hati kecil. Saya mulai bersyahadat atau berjanji kepada Allah bahwa kita masuk Islam itu bersyahadat sekitar usia SMP. Artinya kalau saya sudah bersyahadat, sehingga wajib melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada Allah. Sebagai contoh ya, dari Allah ya. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan kewajiban yang utama nih, yang utama adalah sholat 5 waktu. Dan itu wajib dilakukan oleh hambanya yang bersaksi, sudah berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya Islam. Apapun perintah-perintah dalam Islam yang disampaikan kepada Rasul, melalui Rasul diteruskan kepada umatnya untuk menjalankan sholat. Dan Allah pun berjanji kan bahwa apapun yang hambaku pekerjakan, aku sediakan pahala, aku sediakan hadiah. Nah, dari situ timbul saya pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaannya itu antara kewajiban dan pahala. Sehingga banyak ini sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, ayo kita sholat supaya saya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Padahal sholat itu kan jadi kewajiban. Kalau toh seandainya hadiahnya tidak ada, pahalanya tidak ada, apa dia tidak menjalankan sholat? Ya gitu. Begitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz Heru. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Baik, pertama harus kita pahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan. Tadi sebagaimana Bapak sebutkan, untuk ibadah. Ya, salat itu salah satunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan makhluk yang namanya jin dan juga kita manusia melainkan untuk beribadah kepadaku atau untuk menyembahku. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ya untuk beribadah, maka kan perlu ada yang ngajari bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah. Maka diutuslah Nabi atau Rasul yang mengajarkan kepada kita, begini loh caramu menyembah Allah. Nah, nanti dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kita kepada Allah itu baru akan diterima kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah al-ikhlas. Ikhlas, Pak. Syaratnya ikhlas. Yang kedua adalah benar. Benar itu artinya sidqul mutaba'ah, ngikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh, misalnya gini, kita sholat, kan nggak boleh kita sembarangan sholat kan? Ya, secara aturan, tata cara, gerakan, doa kan ada tuntunannya. Misal nanti kita sholat maghrib, aturannya sholat maghrib harus 3, kan gitu kan? 3 rakaat. Kalau kita ngerjakan 4 atau 5, tidak akan diterima. Kenapa? Tidak sesuai aturan. Jadi dia membuat aturan sendiri. Sudah ada aturan 3 rakaat, kok kita buat menjadi 5. Kemudian kalau orang sudah ibadah sesuai dengan aturan, sholat maghrib 3 rakaat misalnya, rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ngikuti gerakan sampai dengan salam, itu juga tidak lantas kita katakan sholatnya diterima. Masih ada faktor yang kedua, yaitu apa? Nah, ini niat, dalam hati ikhlas atau tidak dia beribadah. Nah, ini nanti yang membedakan sholatnya orang mukmin, orang beriman dengan orang munafik. Karena orang munafik secara zahir dia juga sholat, tetapi sholatnya untuk kepentingan, misalnya ya untuk kepentingan dunia misalnya, supaya dianggap orang soleh, untuk menipu kaum muslimin. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, orang ibadah itu kan tadi ya, satu sisi itu kewajiban. Nah, artinya kewajiban itu harusnya sudah kita kerjakan meskipun tidak ada iming-iming hadiah berupa pahala. Tapi satu sisi di Quran Allah Subhanahu wa taala, baik nanti juga di hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali amalan-amalan yang disebutkan keutamaan atau pahalanya. Misalnya kalau kamu beramal begini nanti dapat surga misalnya, dapat pahala begini dan begitu. Terus menggabungkan dua hal ini bagaimana? Satu sisi kita punya kewajiban, sholat misalnya, harusnya kan kita sudah sholat meskipun tanpa ada iming-iming pahala. Tapi kebanyakan kita kan nggak gitu. Kebanyakan kita sholat atau ibadah yang lain itu yang difikirkan adalah pahala. Oke. Nah, ini kembali pada syarat diterima ibadah yang pertama tadi, niat atau keikhlasan. Jadi orang itu disebut ikhlas di dalam beribadah kalau pertama, paling tidak minimal itu orientasi ibadahnya untuk akhirat. Jadi kalau kita ibadah sholat, mengharap pahala, tapi pahalanya di mana? Di akhirat. Mengharap balasan di akhirat. Itu sudah disebut kategori ikhlas. Artinya kalau ibadah untuk selain akhirat, untuk dunia misalnya, maka itu tidak disebut ikhlas. Saya sedekah misalnya, saya sedekah 1 juta, biar balik 700 juta. Jadi ketika dia beramal, yang difikirkan adalah dunia. Maka ini belum ikhlas. Ya. Saya sholat biar dipuji, atau saya membaca Quran yang merdu, yang bagus, biar si wanita cantik itu tertarik padaku. Nah, itu artinya dia menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, sesuatu dunia. Nah, itu tidak ikhlas. Nah, baru nanti ibadah itu disebut ikhlas paling tidak minimal kalau orientasinya adalah akhirat. Aku sholat biar nanti dapat surga. Aku ibadah biar tidak dimasukkan ke
neraka. Ini sudah disebut ikhlas, tetapi belum sampai pada puncak keikhlasan. Nah, jadi ikhlas itu boleh kita katakan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika kita ibadah sudah tidak memikirkan balasan. Jadi kita ibadah itu karena kita sadar status kita sebagai seorang hamba. Hamba itu kan budak, babu. Oh, iya, iya. Tugas budak itu kan mau nggak mau harus ngabdi kan? Iya. Ngabdi kepada Rob kita, kepada Tuhan kita. Kenapa kita ngabdi? Karena Tuhan kita itu sudah begitu baik kepada kita. Gitu. Jadi saya kasih analogi gini misalnya. Rob kita itu, Allah Subhanahu wa taala, itu pasti lebih senang kepada hambanya yang beribadah tanpa memikirkan balasan darinya. Gambaran yang simpel yang mudah diterima akal misalnya gini. Bapak punya anak 2 misalnya. Anak 2 itu Bapak suruh, "Nak, ayo bantu mama cuci piring," misalnya gitu kan. Anak pertama dia langsung berangkat ambil piring kotor dicuci. Anak yang kedua dia belum mau berangkat. Baru mau berangkat gini, "Ayo nak, bantu mama cuci piring, nanti kalau sudah selesai tak kasih duit 10.000. Nah, ada iming-imingnya. Akhirnya yang kedua ikut berangkat. Dari 2 anak tadi, kira-kira yang paling Bapak pasti lebih senangi itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dia langsung berangkat tanpa menunggu iming-iming. Tanpa pokoknya disuruh oleh bapaknya dia langsung nurut. Nah, anak yang kedua dia baru nurut kalau dikasih iming-iming hadiah. Yang lebih disayangi yang mana kira-kira? Udah yang pertama kan. Nah, kita kepada Allah juga begitu. Ada hamba-hamba Allah yang ini, hamba-hambaku ibadahlah. Dia nggak mau ibadah. Baru mau ibadah, udahlah nanti kalau kamu ibadah tak kasih surga. Nah, baru dia mau ibadah. Ini masih boleh karena ikhlas niatnya surga akhirat. Tapi ada hamba-hamba pilihan. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat, dia langsung mengerjakan sholat tanpa memikirkan apa yang bakal dia terima. Mau dikasih surga atau tidak, mau neraka atau tidak, dia nggak peduli itu. Yang penting dia hidup itu ngerti statusnya sebagai hamba. Tugas hamba itu ngabdi kepada Allah. Maka Allah perintah apapun dia akan nurut. Nah, maka tadi Bapak sampaikan, kalau orang sholat misalnya untuk surga, lantas kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, apa dia nggak akan sholat? Bagi orang yang sudah sampai pada puncak keikhlasan, dia nggak peduli surga neraka. Artinya ya, meskipun seandainya Allah tidak menciptakan surga, Allah tidak menciptakan neraka, dia tetap akan mengerjakan sholat, kewajibannya. Kenapa? Karena tadi dia mengerjakan kewajiban bukan karena surga atau neraka. Gitu Pak ya. Jadi sekali lagi ikhlas itu ada tingkatannya. Jadi tingkatan yang paling rendah tadi lah Bapak ibadah karena pengen surga. Itu sudah boleh ya. Masih boleh lah ya. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kita ibadah dijadikan sebagai alat untuk mengejar dunia. Karena kan hari ini banyak nih orang-orang yang terdoktrin. Kamu pengen kaya, sedekah, sholat tahajud, sholat duha. Nah, itu 3 amalan ini yang paling populer kan. Sholat duha, sholat tahajud, sedekah. Kalau kamu lakukan ini nanti kamu kaya. Kaya dalam artian punya duit banyak. Nah, ini nggak benar, nggak pas ya. Kenapa? Berarti dia menjual ibadah hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ya, tapi kalau kamu ibadah untuk biar nanti masuk surga, biar dijauhkan dari neraka, itu sudah bagus. Tapi yang paling bagus adalah kamu ibadah tidak mikir mau dikasih apa oleh Allah, tetapi kamu yakin Allah itu nggak mungkin mendolimi hambanya. Nah, contoh yang paling teladan, yang penutup ya, yang menggambarkan tingkat ibadah atau keikhlasan yang sudah sampai pada puncaknya, itu seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau sholat malam, itu nggak seperti sholat kita, Pak. Beliau sholat itu dari tengah malam sampai menjelang subuh, setiap malam. Ya, setiap malam, ya, kadang kurang dikit, kadang lebih dikit, tapi setiap malam. Nah, ketika beliau ditanya oleh istri beliau, "Ya Rasul, kenapa engkau ibadah sampai sehebat ini? Padahal kan dosamu sudah diampuni, yang lalu yang akan datang sudah semuanya diampuni oleh Allah." Jawab Nabi apa? "Afala akunu abdan syakur." Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau sholat itu bukan untuk minta surga, bukan untuk minta ini dan itu, tetapi sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak keikhlasan. Jadi kalau Bapak sholat sebagai ekspresi terima kasih ya Allah atas nikmat yang sudah Engkau berikan padaku. Sebagai kewajibanku aku sholat kepada. Begitu Pak, kurang lebih semoga bisa menjawab apa yang selama ini mengganjal di benak Bapak mengenai tadi kewajiban dan pahala. Soalnya saya sendiri berpikir juga Pak Ustadz, saya itu merasa iba dan kasihan bagi rekan-rekan saya ini
yang kehidupannya itu belum nyampe ke tingkat yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Baik. tingkat Pak Budi ikhlasannya. nyampe. Ya semuanya Belum. semuanya Oh, berproses, Berarti Pak. jangan teman-teman saya sih. Kita ya. Artinya saya deh. Ya kita, Pak. Saya. Dan berbuat Ya kita. Ya, artinya gini Pak Ustadz, saya belum nyampe ke tingkat keikhlasan yang Pada puncaknya tanpa, tadi. tanpa ada himbalan tadi. Betul. Tiba-tiba meninggal saya, Mm-mm. masih hidup pemikirannya itu, hatinya masih berpikir tentang hadiah, Nah, hadiah surga. yang disediakan pada Allah. Saya sholatnya rajin, Mm-mm. hadiahnya ini pasti 70 Dua derajat, bidadari. 70 derajat dikali sekian. Ah. Begitu mati, meninggal saya. Mm-mm. Saya nagih sama Allah, nagih. Allah, pahala saya sekian banyak. Mm. Nah, hal kayak gitu kan terpikir dalam benak saya gitu, Betul. Pak Ustadz. Jadi kita ini, menagih Pak. janji. Betul. Jadi gini, level keimanan kita itu kalau boleh digambarkan masih seperti anak kecil tadi, Pak. Ah. Kita nggak mau berangkat melakukan pekerjaan kalau nggak diiming-imingi hadiah. Anak ayo belajar. Padahal belajar itu untuk kita kan. Ya, Tapi kita masih nunggu dikasih hadiah orang tua. Nanti kalau kamu belajar ranking 1, tak kasih sepeda. Nah, kita masih di level itu. Dan Atau gini Ustaz, gimana? Misalkan? batas minimalnya manusia kayak gitu. Ya betul. Batas minimalnya masih kayak gitu. Jadi Benar. maksudnya ada semacam memang Allah pencipta kita gitu kan. Jadi Allah Maha tahu atas diri kita. Jadi dikasih ya kayak gitulah bidangnya. Benar. Ya, karena Allah kan yang menciptakan kita kan. Ngertilah manusia itu tabiatnya begini, begitu. Jadi kalau nggak dikasih iming-iming susah. Makanya nanti gini, Pak, kita akan masuk surga itu sesuai dengan niat kita kan. Ya. Jadi bedanya gini, kita dengan orang-orang soleh zaman dahulu, kita pengen masuk surga itu motivasinya karena ngikuti hawa nafsu. Nafsunya gini, kita pengen masuk surga kenapa? Karena surga itu tempat kenikmatan, ada banyak makanan lezat, ada bidadari cantik. Itu kan pemuas nafsu semua. Udah nggak nyari duit lagi Ustaz. Nah, sementara kalau orang-orang soleh itu pengen masuk surga itu dasarnya cinta. Cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Kenapa pengen masuk surga? Karena pengen berkumpul dengan Rasulullah, pengen memandang wajah Allah. Itu orang soleh. Kalau kita kan kenapa pengen masuk surga? Ketemu bidadari cantik, pengen makanan yang lezat. Itu jadi bedanya. Jadi siapa yang pengen masuk surga karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, ya dia akan mendapatkan itu. Dia akan duduk dekat dengan Rasulullah, di surga yang setingkat dengan Rasulullah. Tapi yang pengen masuk surga karena tadi kenikmatan surga bidadarinya, ya dia akan mendapatkan itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi sekali lagi kalau ngomongin keikhlasan, kalau sudah diniatkan untuk akhirat, maka itu sudah disebut ikhlas. Oke lah, ikhlasnya di bawah. Nah sekarang tugas kita adalah latihan. Bagaimana bisa naik level. Ya jangan di situ terus. Berarti saya masih di level bawah ini Pak Ustadz. Ya, sekarang latihan, Pak. Saya baru mengharapkan pahala. Hadiah pahala terus ini. Pemirsa ngakuin. Soalnya tadi kayak kesannya teman-teman. Ya, seakan-akan sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya udah bisa memahami antara kewajiban dan pahala. Betul. Jadi, saya masih di tingkat bawah banget ini, Bro. Ya, nggak apa-apa sama, Bro. Sama-sama belajar. Tolong Ya dibantu, sama. Pak Ustadz. Baik, sama-sama, Pak. Ya latihannya bertahap lah untuk amalan-amalan tertentu dulu. Sesekali kita beramal itu nggak mikir balasan. Nah, pokoknya ya Allah, ya Allah. Seperti yang kita baca saat sholat itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah, bukan untuk surga. Bukan untuk pahala, tapi untuk Allah gitu kan. Itu kan bentuk pengabdian kita kepada. Alhamdulillah. Cukup kali ya? Terima kasih. Cukup. Sangat seger sekali. Wah, jadi alhamdulillah. Nanti sampai rumah saya bilang, Ma, saya masih di tingkat bawah nih tentang ibadah saya dan iman. Iya. Masya Allah. Untuk menuju yang puncak. Salah. Salah ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudaraku semua, untuk sesi kali ini kita cukup sekian. Intinya adalah sesungguhnya ya kita terus belajar meningkatkan keimanan kita untuk ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.